Apakah hutang pinjol itu akan dibawa mati? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan oleh kaum umat muslim khususnya. Dan di sini saya mau bahas baik dari perspektif dari yang namanya kewarganegaraan dan juga berdasarkan dari keislaman itu sendiri. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi atau sedikit menjawab tentang pertanyaan apakah hutang pinjol itu akan dibawa mati, baik secara kasus hukumnya dan juga kasus secara Islamnya. Karena mungkin hal ini yang paling banyak ditanyakan adalah dari kaum umat muslim teman-teman semuanya. Dan perlu digarisbawahi terlebih dahulu, memang saya sendiri tidak ahli dalam hal agama, tetapi alhamdulillahnya saya sendiri pernah mondok pesantren, lebih tepatnya di daerah Jawa Timur. Saya sendiri aslinya Jawa Barat, tapi saya sendiri pernah melakukan pondok pesantren di Jawa Timur kurang lebih ya sekitar 7 tahunan lah ya. Memang nggak terlalu lama dan mungkin ilmu agama saya masih sangat minim dan masih sangat kurang teman-teman semuanya. Tetapi di sini ada sedikit gambaran ataupun juga sedikit wawasan saya tentang terhadap dunia pinjaman ini teman-teman semuanya, yaitu tentang pinjaman online. Apakah hutang tersebut akan dibawa mati atau tidak? Yang pertama pengen saya bahas dari segi hukumnya terlebih dahulu ya teman-teman semuanya, atau dari segi kenegaraannya. Jadi perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya, kalau hutang pinjol yang resmi OJK, OJK itu mewajibkan pinjaman online itu wajib bekerja sama dengan pihak asuransi. Kenapa? Ya karena kalau misalkan si debitur tersebut atau si nasabah tersebut meninggal dunia dan masih ada sangkutan hutang, maka pihak asuransi lah yang menutupi hutang nasabah tersebut atau debitur tersebut teman-teman. Jadi si peminjam ataupun si pinjol tersebut tidak boleh menagihkan sisa hutangnya itu kepada ahli waris. Contoh kecil gini, misalkan bapak kalian lah ya, bapak kalian itu punya hutang sebesar 100 juta di pinjaman online. Nah, pinjaman online itu harus bekerja sama dengan pihak asuransi, yang mana yang bapak kalian itu yang meminjam harus mengasuransikan jiwa kredit terlebih dahulu, dan itu ada bayarnya teman-teman, ada pembayarannya. Lalu kemudian seketika baru berjalan setengah tahun, hutangnya itu ternyata masih ada sisa misalkan 30 juta dan ternyata orang tuanya itu meninggal, maka sisa hutang, bunga, denda pokok dan yang lain sebagainya itu akan dibayarkan oleh si pihak asuransi teman-teman semuanya. Oleh sebab itu nanti pinjol tersebut tidak boleh menagih kepada ahli warisnya atau ke kalian teman-teman, seperti itu, atau ke kerabatnya atau ke saudaranya ataupun ke siapapun, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena si nasabah tersebut yang meminjam telah meninggal dunia dengan membuktikan surat kematiannya. Makanya kan sering banget di desa itu membuat surat kematian untuk mengklaim asuransinya, untuk mendapatkan asuransi jiwa kreditnya, nanti diserahkan kepada pinjol. Nanti pinjol tersebut akan mengirimkan surat kematian nasabah tersebut kepada pihak asuransi agar asuransi tersebut menutupi atau membayar sisa hutang nasabah yang telah meninggal tersebut. Oleh sebab itu pinjol nantinya tidak akan menagih lagi kepada ahli warisnya atau ke saudara-saudaranya teman-teman semuanya. Itu dalam hal perspektif kenegaraan, dan itu hutangnya 100% lunas karena telah dibayarkan asuransi. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya hutang lunas menggunakan asuransi itu hanya ketika nasabah meninggal dunia. Walaupun ada juga asuransi yang bekerja samanya itu ketika nasabah tersebut cacat fisik, yang mana hal tersebut tidak bisa kerja dan yang lain sebagainya, tergantung kalian menggunakan asuransi apa, tergantung kesepakatan di awalnya seperti apa. Nah, itu dari secara kewarganegaraan. Lalu gimana sebenarnya secara keislaman atau secara keagamaan? Nah, ini saya sendiri perlu digarisbawahi bahwasanya kalau kita membahas secara detail ya, asuransi dan yang lain sebagainya itu detail banget ya. Sebenarnya sih kalau di Islam lebih dianjurkan yang namanya asuransi syariah, perbankan syariah, pinjaman yang syariah. Tetapi karena sudah terlanjur kita itu melakukan pinjaman di yang konvensional, itu sebenarnya ya hampir sama aja hukumnya dengan yang umum atau yang seperti kenegaraan tadi. Karena kan si nasabah tersebut atau si debitur tersebut itu mengasuransikan hutangnya atau mengasuransikan jiwa kreditnya. Itu semuanya menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Nah, karena hutang itu bisa dikatakan lunas karena si pemberi hutang itu telah mengikhlaskan, telah
meridhoi bahwasanya hutang tersebut sudah lunas? Ya dong, jelas, karena saya yakin pinjol itu sistemnya ketika dia sudah ada yang membayari, sudah ada yang ngasih uangnya, hutang nasabah tersebut sudah dilunasi oleh asuransi, saya yakin pinjol tersebut juga sudah mengikhlaskan atau meridhoi bahwasanya hutang tersebut sudah diberhentikan, sudah tidak bakal ditagih, dan si ahli waris dan juga para saudara-saudaranya itu tidak ada kewajiban sama sekali untuk membayar kepada pinjol tersebut. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Karena kalau dalam Islam yang paling utama adalah dengan sistem akadnya. Karena kalau misalkan tidak ada akad yang secara syariah sebenarnya itu kurang. Tetapi kalau misalkan secara akad itu yang diutamakan. Sebenarnya masalah syariah dan juga konvensional itu sebenarnya sama aja dalam hal mungkin perhitungan dan yang lain sebagainya untuk total, tapi hanya perbedaannya dalam hal akad aja. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena Islam itu mementingkan sebuah akad atau perjanjian di awal teman-teman semuanya. Contoh kecil gini, kalau di Islam mungkin kan kita ada dua orang, laki-laki dan perempuan, sama-sama suka. Misalkan ada laki-laki dan perempuan, sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama suka banget, terus kemudian dia kumpul dalam satu kamar. Ada juga laki-laki dan perempuan, sama-sama suka, sama-sama cinta, tapi mereka itu, ya intinya sama-sama suka, kumpul juga dalam satu kamar. Yang satu pernah mengalami akad nikah, dan satunya tidak pernah mengalami akad nikah. Mana yang benar? Maka yang dibenarkan adalah mereka yang sudah karena akad. Gagalnya dosa tersebut hanya karena akadnya aja. Tetapi ada laki-laki dan perempuan yang kumpul satu kamar tapi tidak pernah yang namanya ada akad nikah, maka itu bisa jadi yang namanya dosa atau hal-hal yang diharamkan oleh Islam, seperti itu. Perbedaannya hanya pada akad aja, teman-teman semuanya ya. Nah, di sini pentingnya mungkin terhadap akad dalam perspektif Islam. Ya mungkin saya sendiri nggak berani membahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang hal itu. Tetapi yang jelas saya sendiri ya mungkin ada sedikit basic atau sedikit pengalaman saya pernah mondok pesantren di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Kediri teman-teman semuanya. Sedikit sharing aja, sedikit berbagi pengalaman aja. Nah terus kemudian Bang, kalau masalah pinjol ilegal itu seperti apa? Nah kalau masalah pinjol ilegal ya itu kan dari pemerintahnya aja atau pinjol tersebut sudah tidak dilarang sebenarnya untuk beredar, untuk beroperasi, untuk melakukan peminjaman terhadap rakyat Indonesia. Ya sebenarnya kalau masalah pinjol ilegal ya sudah, itu memang kata Mahfud MD secara hukum dan yang lain sebagainya itu ya sudah nggak usah dibayarkan, ya sudah kita ikuti instruksi dari Pak Mahfud MD yang pernah menyampaikan bahwasanya ketika ada masyarakat yang melakukan pinjol ilegal nggak usah dibayar, ya itu menjadi landasan saya bahwasanya pinjol ilegal itu ya nggak usah dibayar juga teman-teman semuanya, karena ya memang nggak baik juga. Nah perlu digarisbawahi sebenarnya Pak Mahfud MD itu seorang santri, Pak Mahfud MD itu sebenarnya seorang yang ahli dalam hal agama, ahli dalam hukum agama, ahli dalam hukum ketatanegaraan juga teman-teman semuanya ya. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit jawabannya sedikit panjang. Tapi kalau kalian mau sharing banget atau mau saling diskusi sama saya, boleh kalian langsung DM aja ke Instagram. Link Instagramnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Tapi ingat teman-teman semuanya, hal ini kalian perlu dikaji lagi, dipelajari lagi teman-teman semuanya. Intinya sih jawabannya seperti itu. Ketika pinjaman online, pinjaman ya, semua pinjaman baik di perbankan ataupun di pinjaman online, ketika diasuransikan pinjaman tersebut, maka ketika debitur tersebut meninggal, pihak asuransilah yang menanggung semua hutang dari debitur tersebut atau si nasabah tersebut, baik dengan bunga dan juga pokoknya, seperti itu ya. Ya bisa dikatakan aman juga, dan ahli waris terus kemudian para saudara-saudaranya itu tidak ada kewajiban sama sekali untuk membayar hutang dari orang tuanya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja teman-teman semuanya. Kalau mau bahasan tentang asuransi juga boleh kalian komentar aja, karena saya sendiri punya sedikit pengalaman tentang pembahasan di masalah asuransi teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.